Orang yang lupa dengan Allah, dia akan menjadi lupa diri. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Bukan tidak mengerti, tetapi dia tidak kuat dan tidak berdaya untuk melakukan yang dia ketahui itu. Dia tahu itu benar, tapi tidak kuat dia melaksanakan kebenaran itu. Dia tahu salah, tapi dia tidak kuat untuk meninggalkan kesalahan dan kejahatan, karena tipu daya dunia dan iblis yang selalu mempengaruhinya untuk taat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh. Dan saudara sekalian, mana tahu ini Jumat terakhir buat kita. Tidak ada orang yang tahu apakah kita akan sampai ke rumah masih sebagai manusia. Allahu a'lam. Bisa saja ini kesempatan terakhir kita di Masjid Raya Ganting. Boleh jadi menjelang Jumat yang akan datang kita tidak lagi di atas dunia. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sekalian, karena kehidupan akan berakhir, ada lagi kehidupan sesudah kematian itu. Marilah kita untuk selalu mengingat akan kematian, sehingga dengan demikian kita selalu waspada dan hati-hati, agar kita lebih siap untuk menghadapi kematian. Andai kata kematian datang, mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat kita hari ini kita beri tema kehidupan yang terabaikan. Kehidupan yang terabaikan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bahwa ada lagi kehidupan sesudah kematian. Bahkan dalam Islam diyakini kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan sesudah kematian itu.
Sehingga oleh Allah diingatkan dalam Al-Quran, surat dan ayat yang sering kita dengar dan dibaca oleh para ustadz dan imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bagi mereka, artinya orang-orang yang di luar Islam, bagi mereka bal tu'thirunal hayatad dunya, bagi mereka itu hai Muhammad, bagi mereka yang bukan umatmu, yang bukan pengikutmu, dunia itu adalah tujuan buatnya. Dunia itu adalah segala-galanya buat mereka. Maka pencapaian hidup mereka adalah dunia, tapi tidak untukmu, tapi tidak untuk pengikutmu. Untukmu dan para pengikutmu, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik. Akhirat itu jauh lebih sempurna. Akhirat itulah yang menjadi tujuan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, jangan kamu sampai terpedaya oleh kehidupan dunia. Ayat ini diperkuat dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahi yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, Qulillahu yuhyikum. Katakan kepada mereka, aku yang menghidupkan mereka. Summa yumitukum. Setelah mereka kami hidupkan, setelah mereka aku hidupkan, kata Allah, kemudian aku pula yang mematikan mereka. Maka beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh seorang prajurit TNI yang ingin membunuh istrinya, tapi tidak mati-mati. Mulai dia kasih racun, tidak mati. Kemudian dicarikan tukang santet, juga tidak mati. Kemudian dia bayar orang untuk membunuhnya dengan menembaknya, ternyata juga tidak mati. Akhirnya dia malu sendiri, dia bunuh diri dan dia yang mati. Ini fenomena yang menarik sebetulnya yang diberikan oleh Allah dalam bentuk gambaran-gambaran kehidupan manusia. Kenapa Allah katakan aku yang mematikan mereka? Maka kalau ada seseorang meninggal karena sesuatu, dalam hadis tegas dikatakan tidak boleh berandai-andai terhadap kematian itu. Kalau dia nggak pergi kemarin, nggak mati dia. Kalau dia nggak keluar dari rumah, nggak kecelakaan, nggak meninggal dia. Kata Nabi nggak boleh, karena kematian itu kewenangan penuh dari Allah. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum. Aku yang menghidupkan, kemudian aku yang mematikan. Lalu ada yang menarik lagi, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Dalam Islam dijelaskan oleh Allah, setelah matinya seseorang bukan berakhir kehidupannya, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah, kemudian aku kumpulkan mereka setelah hari kiamat. Ada lagi kehidupan setelah hari kiamat. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat,
yang dikatakan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Pasti dan tak perlu diragukan, kata Allah. Maka kalau ada orang mempertanyakan apakah memang benar ada kehidupan akhirat, ada orang yang melogika-logikakan, ya, karena kebodohannya. Tapi tegas katakan oleh Allah, la raiba fih, tidak ada keraguan tentang kematian itu, tentang berkumpulnya manusia setelah kematian itu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kata Allah, kebanyakan dari manusia itu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Sehingga wajar Bapak dan saudara sekalian, betapa banyak orang yang mengaku Islam tetapi tidak menjalankan Islam itu. Betapa banyak orang yang mengaku Islam tetapi kehidupannya jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Kenapa? Salah satu yang mempengaruhi keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Ketika orang menyadari, maka salah satu rukun iman itu adalah mempercayai hari akhirat. Termasuk orang yang mendatangi masjid adalah orang yang yakin kalau dia akan hidup setelah kematian. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang mendatangi tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Siapa dia? Mereka orang yang beriman kepada Allah, lalu dia yakin akan adanya hari akhir, baru dia dirikan solat, bayar zakat. Walam yakhsha illallah. Kemudian dalam kehidupannya tidak ada yang dia takuti kecuali semata-mata yang ditakuti itu adalah Allah. Ini sebuah peringatan Allah kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Allah? Banyak orang yang tidak sadar kalau sesudah kematian ada kehidupan yang sesungguhnya, dan itulah yang paling ditakutkan, yang paling merisaukan. Kenapa? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Sehingga dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, dunia bukan tujuan buatmu, tetapi yang menjadi tujuan bagimu adalah akhirat, karena akhirat jauh lebih baik untukmu. Lalu dijelaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 33. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Apa kata Allah? Hai manusia, hai sekalian manusia, tidak hanya orang yang beriman, apalagi orang yang beriman. Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Hati-hatilah kamu dengan Tuhanmu. Takutlah engkau kepada Tuhanmu, ke Tuhan engkau. Kenapa? Wakhshaw yawman la yajzi. Ada nanti suatu hari di mana pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya dan anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit juga. Kalau sekarang ayah mana yang tega melihat anaknya terlantar? Enggak ada. Kecuali sakit jiwa atau kelainan. Kalau ada orang tua hari ini membiarkan anaknya, tanda ada kelainan. Tapi kalau orang normal, dia tidak tega melihat anaknya menderita. Maka dikatakan oleh Rasulullah, anak itu namanya thamratul qalbi. Dia si jantung hati. Kalau anak sukses, yang paling bahagia itu orang tuanya, sekalipun anak tidak pernah membahagiakan orang tuanya.
Tapi ketika melihat anaknya sukses, orang tuanya berbunga-bunga hatinya. Sekali lagi saya garis bawahi, sekalipun sang anak tidak pernah membahagiakan orang tuanya, dia akan sampaikan kemana-mana, itu anak saya, itu anak saya. Sekalipun sang anak tidak pernah merasa sebagai anaknya. Tapi ketika anak menderita, yang paling menderita itu juga orang tua. Kalau ada anaknya yang sakit, kalau ada anaknya yang dalam kesulitan, bahkan ketika mau makan, sang orang tua nggak kuat menelan air dan nasi yang ada di dalam mulutnya. Yang keluar adalah air mata, karena tidak kuat melihat penderitaan anak. Dia akan lakukan apapun untuk anaknya itu. Sebaliknya anak juga demikian. Dia akan bela orang tuanya, walaupun tidak sekuat orang tua membela anaknya, tapi ada rasa. Sehingga di dunia mereka akan berkolaborasi, ayah dengan anak. Tetapi kata Allah, ada nanti masa di mana pada masa itu, jangankan orang lain, jangankan tetangga, jangankan teman, jangankan sahabat, ayah saja tidak kuat, tidak bisa menolong anaknya. Sang anak juga tidak bisa menolong ayahnya. Itulah kehidupan summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah, di mana kehidupan setelah hari kiamat itu. Setelah hari kiamat itu. Belum lagi diungkapkan oleh Allah bagaimana kehidupan ketiga itu. Al-yawma naktimu ala afwakihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu manusia enggak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya dikunci. Mulutnya dikunci. Apalagi orang yang berdosa. Diungkapkan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah katakan, sekiranya manusia tahu, sekiranya mereka mengetahui, kita ini tahu bagaimana orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Mereka bersujud, mereka bersimpuh, mereka melatah. Sehingga Rasulullah SAW, salah satu yang ditakutkannya adalah kehidupan sesudah kematian itu. Makanya Rasulullah mengajarkan, sebelum kita mengakhiri solat, tasyahud akhir, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan neraka jahanam, dari kejahatan kubur ya Allah. Kenapa? Karena begitu orang kembali kepada Allah, di dalam kubur mereka sudah merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Apalagi nanti ketika manusia dikumpulkan, yang paling menakutkan itu bukan pengadilan Allah, tetapi pengadilan manusia di hadapan Allah. Allah kumpulkan seluruhnya, Allah kumpulkan seluruhnya, kemudian diadili satu-satu. Siapa yang mengadili? Manusia. Dipanggil oleh Allah, wahai si fulan, silakan ke depan. Lalu setelah dia berdiri di depan, diumumkan oleh Allah, hai sekalian manusia, berdiri di depanmu seorang manusia. Andai kata semasa hidup di atas dunia ada persoalan kalian yang tidak diselesaikannya, hari ini silahkan kalian tuntut dia. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saudagar yang merugi, wakiro pahalo banyak, wakiro amalan wahebat. Ternyata ketika diadili oleh manusia di akhirat sesudah kematian, yang kita bawa ternyata tidak cukup. Inilah yang ditangiskan oleh seorang ulama sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah sakratul maut,
sedang sakratul maut, basah pipi karena air matanya. Basah pipi karena air matanya. Lalu sahabat yang melihat menghampirinya. Wahai Abu Hurairah, apa yang kau tangiskan? Dijawab oleh Abu Hurairah, yang aku tangiskan bukan persoalan dunia, tetapi yang aku tangiskan, aku akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Aku khawatir bekal yang ada pada diriku tidak cukup untuk menempuh perjalanan itu. Itu yang aku tangiskan. Sehingga oleh Allah dalam Al-Quran ditegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Jangan sekali-kali bermain-main dengan Allah. Jangan sekali-kali mempermain-mainkan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tolong engkau periksa diri engkau masing-masing. Apa yang sudah engkau siapkan bekal untuk menghadapi kehidupan sesudah kematianmu. Di dunia engkau bisa main sandiwara. Di dunia engkau bisa merekayasa sesuatu. Di dunia engkau bisa berbuat semena-mena. Tapi di akhirat engkau tidak berdaya, engkau tak kuasa, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang ditangiskan oleh Abu Hurairah. Diingatkan oleh Allah, andai kata kematian datang kepadamu, apa yang sudah engkau persiapkan? Apakah engkau menjadi orang yang beruntung, wa ulaika humul muflihun, atau menjadi orang yang merugi, orang yang celaka? Kamu kira kamu punya persiapan, tapi nanti ketika engkau berurusan dengan Allah dan manusia di akhirat, ternyata engkau tidak lebih adalah seorang saudagar yang merugi. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali abai dan lupa dengan kehidupan sesudah kematian itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapakah orang yang cerdas? Ditanya oleh Rasul, siapakah orang yang cerdas wahai sahabatku? Apakah orang yang berpendidikan tinggi? Mohon maaf dengan tidak maksud apa-apa. Apakah itu profesor yang dianggap cerdas? Apakah doktor yang dianggap cerdas? Kata Rasul, tidak. Orang yang berilmu dimuliakan, yes, betul. Tapi kata Rasul, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Itu yang cerdas. Orang yang selalu mengingat kematian, itu orang yang cerdas. Kenapa? Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, apa kata Allah? Fala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ketika orang cerdas, ketika orang selalu mengingat kematian, ketika orang menyadari akan ada lagi kehidupan sesudah kematian itu, lalu kata Allah, hati-hati kalian, kata Allah. Pertama, awas, jangan kamu terpedaya oleh tipu daya kehidupan dunia. Hari ini bersuluh jomatuari bagalanggang jomato orang banyak. Calik contoh karena sudah calik tua karena mana. Diingatkan betul oleh yang tua-tua, tata ruang di batu ketek, hati-hati dahan kamaimpok duri kemancucuk. Kenapa? Begitu dahsyatnya dunia mempengaruhi. Tipu daya dunia itu luar biasa. Kenapa orang membunuh istrinya? Karena dunia. Kenapa orang menembak anak buahnya? Karena dunia. Kenapa orang mau merampok? Karena dunia. Karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh dunia itu.
Ditambah lagi oleh katakan wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan kamu sampai terpengaruh oleh tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan mentipu daya? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa lahum ajma'in. Kata Allah, syaitan itu dia menipu daya manusia. Bagaimana? Yang baik di hadapan manusia dirubahnya menjadi jelek. Itu syaitan itu. Yang jelek dirubahnya bagi manusia itu menjadi baik. Makanya kadang-kadang kita menggeleng-geleng kepala, ya Allah, sehebat itu kok itu lagi, sehebat itu kok seperti itu. Kita kadang-kadang geleng-geleng kepala karena tidak masuk akal kadang-kadang dalam logika. Ketika manusia normal, iya, tapi begitulah setan menipu daya manusia. Sehingga apa langkah yang harus dilakukan? Oleh Allah diingatkan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu seperti orang yang lupa dengan Allah. Ketika kamu melupakan Allah, Allah jadikan kamu lupa dengan dirimu. Orang yang lupa dengan Allah, dia akan menjadi lupa diri. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang fasik bukan tidak tahu, orang fasik bukan tidak mengerti, tetapi dia tidak kuat dan tidak berdaya untuk melakukan yang dia ketahui itu. Dia tahu itu benar, tapi tidak kuat dia melaksanakan kebenaran itu. Dia tahu salah, tapi dia tidak kuat untuk meninggalkan kesalahan dan kejahatan itu. Akibat apa? Karena tipu daya dunia dan iblis yang selalu mempengaruhinya untuk taat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak dan saudara sekalian, mana tahu ini Jumat terakhir buat kita. Tidak ada orang yang tahu apakah kita akan sampai ke rumah masih sebagai manusia. Allahu a'lam. Bisa saja ini kesempatan terakhir kita di Masjid Raya Ganting. Boleh jadi menjelang Jumat yang akan datang kita tidak lagi di atas dunia. Oleh sebab itu Bapak dan saudara sekalian, karena kehidupan akan berakhir, ada lagi kehidupan sesudah kematian itu. Marilah kita untuk selalu mengingat akan kematian, sehingga dengan demikian kita selalu waspada dan hati-hati agar kita lebih siap untuk menghadapi kematian. Andai kata kematian datang, mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia kebanyakan dalam keadaan merugi, diberi waktu tapi tidak dipergunakan, diberikan kesempatan tapi tidak dimanfaatkan dalam hal-hal kebaikan. Karena sebaik-baik manusia
adalah manusia yang bisa melakukan kebaikan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga berbuat baik untuk orang lain. Tentu sebaliknya, sejahat-jahat manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga dicap oleh Allah, oleh Rasulullah, orang yang celaka ketika dia meninggalkan dunia dengan kebaikan, tetapi dia pulang menghadap Allah dengan segala kejahatan, dengan segala yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita renungkan semuanya, karena kita ini pasti akan menghadapi zaman yang kekal dan abadi. Itulah zaman akhirat. Sementara kita hari ini cuma sementara. Hari ini boleh senyum, tapi bisa jadi besok menangis. Tapi hari ini menangis, menangislah dan menangislah. Mudah-mudahan hari esok kita akan senyum dan selalu senang dan tertawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu singkat, waktu sangat terbatas. Ketika waktu habis, kita tidak bisa menahan. Wa likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti ada batas hidupnya. Ketika batasnya sampai yang disebut ajal, sedetik tidak bisa ditahan, sedetik juga tidak bisa dipercepat. Kepada kita cuma diingatkan oleh Allah, waspadalah dan periksalah apa yang sudah dipersiapkan andai kata kematian itu datang. Sehingga diungkapkan oleh Allah, orang yang tidak merugi ketika mereka selalu menjaga imannya, memperkokoh dan memperkuat imannya, kemudian keimanan membuahkan ibadah, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua bahagian dari orang-orang yang beruntung itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal muttatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.